Oke, kita lanjutkan. Ini adalah pembahasan soal responsi nomor 2. Soal nomor 2 ini tentang teori antrian atau queuing system, ya. Di dalam Form for Windows nanti modulnya namanya waiting lines. Ya, sekarang kita baca bersama. Berdasar pengamatan manajemen, setiap pelanggan di sebuah toko dilayani kasir selama 2 menit. Ya, rata-rata ini. Jumlah pelanggan yang datang adalah rata-rata 25 orang per jam. Saat ini toko hanya memiliki 1 orang kasir yang bekerja 8 jam per hari. Upahnya 2.500 per jam, biaya tunggu pelanggan dihargai dengan Rp1.000 per jam. Manajemen sedang mempertimbangkan penambahan kasir menjadi 2 orang dengan syarat dengan 1 kasir probabilitas lebih dari 3 pelanggan dalam sistem sudah melebihi 40%. Buatlah perbandingan jika kasir 1 orang dan kasir 2 orang untuk variabel-variabel berikut. Ya, ada 5. Kemudian berdasar persyaratan yang ditentukan, apakah keputusan penambahan kasir dapat disetujui, berikan alasannya. Oke, ya. Sekarang yang perlu diperhatikan adalah angka-angka yang ada di setiap kalimat ini ya. Setiap pelanggan di sebuah toko dilayani kasir selama 2 menit. Sementara tingkat kedatangannya 25 orang per jam. Nah, tingkat kedatangan dan tingkat pelayanan itu satuannya sama, biasanya adalah orang per jam. Jadi, ketika di sini datanya diketahui setiap orang dilayani 2 menit, berarti si kasir itu dalam 1 jam melayani berapa orang? Maka tinggal 60 menit dibagi 2 menit. Ya kan? Sehingga data lambdanya atau tingkat servisnya itu 30. Ya, jadi 60 menit dibagi 2 menit sehingga jatuhnya adalah 1 jam 30 orang dapat dilayani. Sementara yang datang 25 ya. Kemudian data biaya kasirnya dibayar 2.500 per jam dan biaya tunggunya 1.000 per jam. Nah, di dalam kasus ini manajemen mau menambah 1 kasir lagi. Nah, kita diminta menganalisis apakah syaratnya terpenuhi atau tidak. Gitu ya. Oke, sekarang kita buka Form for Windows. Nah, modul yang kita pakai adalah waiting lines ya. Oke. Kemudian karena kita diminta menuliskan besaran-besaran kalau kasirnya 1 dan kasirnya 2, maka kita pilih dulu kasir 1. Pakai use cost karena ada data biaya, kemudian oke. Nah, tingkat kedatangan tadi rata-rata pelanggan adalah 25. Ya, lambda. Kemudian mu-nya adalah tingkat pelayanan, berarti yang 2 menit setiap orang berarti 1 jam ada 30 orang. Kemudian number of server 1, server cost-nya adalah 2.500 dan waiting cost-nya adalah 1.000. Nah, sekarang kita tinggal solve. Ya. Sekarang yang ditanyakan, buatlah perbandingan jika kasir 1 orang. Oke ya, ini posisi 1 orang. Tingkat utilitas kegunaan si kasir adalah ini, 0,5
83 atau 83%. Ya, itu jawaban A1. Kemudian jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem, ini kita pilih yang ini, average number in the system adalah 5 orang. Jangan lupa ditulis satuannya ya, karena ini angka-angka tapi ini satuannya beda-beda. Waktu tunggu dalam sistem, ini average time in the system, kita pakai yang menit aja, lebih mudah. 12 menit. Kemudian total biaya dalam sistem nomor 5 dulu, ini nomor 4-nya probabilitas nanti ya. Adalah ini total cost-nya 7083,33. Kemudian probabilitas lebih dari 3 pelanggan dalam sistem. Nah, ini kita klik Windows, kemudian table of probabilities. Nah, di sini ya, saya ubah ke 4 digit. Nah, lebih dari 3 pelanggan. Jadi kita ambil angka 3, terus kemudian kita ambil yang paling kanan kan, lebih dari 3 pelanggan. Probabilitasnya 0,48 berarti 48,23%. Ya. Oke. Sekarang kita sudah mendapatkan hasil angka-angka tadi kalau kasirnya 1 orang. Nah, sekarang kita ubah jika kasirnya 2 orang ya dengan data yang sama ya. Kita pilih yang multiple server model. Kemudian no, use cost, oke. Arrival rate-nya tetap sama 25. Service rate-nya 30, servernya 2 karena kasirnya 2, kemudian server cost-nya masih sama, 2.500 dan 1.000. Kemudian kita solve. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaan yang sama dengan yang tadi, tapi kalau tadi 1 orang, sekarang kasirnya 2 orang ya. Tingkat utilitas kasir adalah ini 0,41 atau 41%. Kemudian jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem 1. Ya, 1,00 ya 1. Kemudian waktu tunggu dalam sistem adalah 2,4 menit. Kemudian total biayanya 3091,73. Kemudian probabilitas lebih dari 3 pelanggan, kita klik probabilitas lebih dari pelanggan adalah ini. Ya, lebih dari 3 pelanggan nih. 0,04 atau berarti 4%. Ya, jangan lupa nih dalam persen lebih dari 3 pelanggan. Oke, sekarang kita sudah punya datanya. Kemudian manajemen sedang mempertimbangkan penambahan kasir menjadi 2 orang dengan syarat dengan 1 kasir probabilitas lebih dari 3 pelanggan dalam sistem sudah melebihi 40%. Nah, tadi kan hasilnya adalah 48%. Jadi berarti ada banyak antrian ya, 3 orang, lebih dari 3 orang itu sudah 40% kejadian. Jadi sudah saatnya manajemen menambah kasir gitu. Oke ya, jadi setelah kita memperoleh
jawaban kalau satu kasir itu kondisinya bagaimana, kalau 2 kasir itu bagaimana, dan kita cocokkan dengan persyaratan untuk pengambilan keputusannya tadi ya. Jadi satu kasir probabilitas lebih dari 3 pelanggan dalam sistem sudah melebihi 40%. Nah, tadi pada saat kasirnya 1 orang, itu probabilitas lebih dari 3 pelanggan itu 48%. Berarti untuk menjawab B, tentukan apakah keputusan penambahan kasir dapat disetujui? Jawabnya adalah ya. Berikan alasannya. Alasannya ya karena pada saat satu kasir itu probabilitas lebih dari 3 pelanggan sudah melebihi 40%, yaitu 48%. Gitu ya. Nah, misalnya sebenarnya sudah selesai jawabannya hanya itu, tapi misalnya diminta membandingkan biaya, maka Anda bisa lihat di cost versus server. Nah, pada kondisi 2 kasir itu ada tampilan seperti ini. Nah, kita bisa lihat yang sebelah kanan di sini terlihat bahwa kalau kasirnya 1 ini total cost based on system adalah sekian. Kemudian kalau dua kasir ini dan seterusnya. Jadi memang terlihat bahwa biaya yang paling murah adalah pada kasirnya 2 orang. Ya. Kalau 3, 4 itu sudah makin mahal. Ya, ini menunjukkan juga untuk memperkuat kalau misalnya persyaratannya itu pada biaya. Ya, mana biaya yang paling murah misalnya. Ya, ini dilihat dari total based on system. Saya kira itu aja pembahasan soal untuk responsi kemarin. Terima kasih.